dieling-eling terus, bukan hati. Dieling-eling, ingatan, otak, pikiran, dieling-eling. Padahal syarat untuk mengampuni bukan kepala, tetapi miserere cordis, misericordia, tergerak dari hati, bukan dari kepala. Ini yang menurut hemat kami merenungkan kenapa kita sulit mengampuni. Orang berbicara soal hati saya sakit, saya terluka. Oke, keterlukaan itu sebagai salah satu indikasi bahwa memang hati belum aman, belum damai, sehingga belum sembuh dan sangat masuk akal. Belum bisa ada penyembuhan atau pengampunan. Tetapi meskipun kita bicara soal hati saya terluka, perasaan, tanpa sadar sebenarnya kinerja otak, logika cara berpikir bekerja. Dan itu makin merintangi dan sulit untuk melakukan misericordia atau hati tergerak, hati yang berbelas kasih itu. Kepala dengan batin, logika dengan belas kasih. Padahal syarat pengampunan bukan kepala, bukan perhitungan, tetapi soal batin, soal hati yang dikatakan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, moga-moga firman Tuhan menginspirasi kita. Kepadamu aku berseru ya Allah, dan engkau mendengarkan daku. Condongkanlah telingamu dan dengarkanlah suaraku. Jagalah aku ya Tuhan sebagai biji mata, dan lindungilah aku di bawah naungan sayap-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Pengantar, dalam pewartaan ibadat ini ditekankan baik kerendahan hati dan kesederhanaan berdosa maupun anugerah pengampunan yang hendak kita tawarkan kepada sesama. Sekalipun secara insani tampaknya tidak masuk akal, kita harus saling memaafkan. Mari kita awali Ekaristi ini dengan menyadari, mengakui dan menyesali segala kelemahan kemanusiawian keberdosaan kita. Saudari-saudara yang terkasih, firman Tuhan khususnya dalam bacaan Injil berbicara soal pengampunan, mengampuni. Pengampunan atau mengampuni dalam istilah bahasa Latin dikenal misericordia. Misericordia itu dari dua kata akarnya, miserere dan cordis. Miserere itu artinya mengasihani. Cordis itu artinya hati. Ini turut dengan kata-kata Yesus dalam mengajar dengan bahasa perumpamaan. Lalu tergeraklah hati. Cordis, raja itu oleh miserere, oleh belas kasihan akan hamba itu. Belas kasih itu erat kaitannya dengan hati. Dan bacaan Injil hari ini memang berbicara soal pengampunan. Dan pengampunan erat kaitannya dengan masalah hati. Orang sering sulit mengampuni karena hatinya yang terluka, hatinya yang belum aman atau tidak beres. Ada sesuatu terluka. Saudari-saudara yang terkasih, tampaknya Petrus berbicara bukan hanya berbicara soal hati, tapi kepala, hitung-hitungan, perhitungan. Tuhan sampai berapa kali dihitung, berapa kali, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali disebut angka, hitung-hitungan, perhitungan angka. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, angka lagi disebutkan, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Berapa itu hasilnya? 70 kali 7, 490 kali. Artinya apa? Diampuni sekali, diampuni 2 kali, kita hitung. 1 tahun itu ada berapa hari? 365 ya. Kalau dihitung, diharapkan orang sudah sampai pada taraf lali, lupa, itu maknanya ya. Jadi, aduh tadi sudah keberapa? Kalau itu, dia berbuat dosa 1 kali, saya hitung 2 kali. Kalau dihitung lagi berapa ya? Udah 100 keberapa ya? Lupa. Lupa itu boleh dikatakan out of the box from mind. Di luar dari kotak pemikiran orang lupa itu ya. Duh, aku lupa ya. Artinya out of the box from mind kita, dari pikiran kita, di luar dari pikiran kita, keluar dari box, udah lupa. Coba Anda bayangkan, ketika Anda sudah lupa, hati Anda akan lebih nyaman dan Anda akan berelasi dengan lebih baik. Tapi seringkali lupa itu sulit, out of the box from mind kita itu, keluar dari pola pikir kita. Dieling-eling terus, bukan hati, dieling-eling, ingatan, otak, pikiran, dieling-eling. Padahal syarat untuk mengampuni bukan kepala, tetapi miserere cordis, misericordia, tergerak dari hati, bukan dari kepala. Ini yang menurut hemat kami merenungkan kenapa kita sulit mengampuni. Orang berbicara soal hati saya sakit, saya terluka. Oke, keterlukaan itu sebagai salah satu indikasi bahwa memang hati belum aman, belum damai, sehingga belum sembuh dan sangat masuk akal. Belum bisa ada penyembuhan atau pengampunan. Tetapi meskipun kita bicara soal hati saya terluka, perasaan, tanpa sadar sebenarnya kinerja otak, logika cara berpikir bekerja. Dan itu makin merintangi dan sulit untuk melakukan misericordia atau hati tergerak, hati yang berbelas kasih itu. Kepala dengan batin, logika dengan belas kasih. Padahal syarat pengampunan bukan kepala, bukan perhitungan, tetapi soal batin, soal hati yang dikatakan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, moga-moga firman Tuhan menginspirasi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Tuhan, siapakah boleh tinggal di kemah-Mu? Siapakah boleh tinggal di gunung-Mu yang suci? Orang yang sempurna dan jujur. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Terima kasih.